Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Amanda Farah Fadila. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah kelas B semester 1. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Mushaf Al-Quran. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian dari Mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran adalah naskah kuno berupa kitab suci Al-Quran yang berupa lembaran yang ditulis melalui alat tulis seperti kulit, kayu, batu, papan, dan lain sebagainya, yang dikumpulkan menjadi satu. Kemudian, dalam kurun waktu 23 tahun pada kehidupan Nabi Muhammad SAW hingga para sahabatnya, Al-Quran merupakan kitab suci umat muslim, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 hari, 2 bulan, 22 tahun, atau bisa kita bulatkan menjadi 23 tahun. Terlahirnya Mushaf Al-Quran terdapat beberapa zaman, yang diantaranya ada zaman Nabi Muhammad SAW, zaman Abu Bakar As-Siddiq, zaman Zaid bin Sabit, zaman Utsman bin Affan. Pada masa Rasulullah SAW, Al-Quran dikumpulkan dengan dua cara. Yang pertama, pengumpulan Al-Quran dengan cara hafalan. Nabi Muhammad SAW adalah orang pertama yang menghafal Al-Quran. Setelah ia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu tersebut kepada para keluarga dan para sahabatnya. Yang kedua, pengumpulan Al-Quran dengan cara tulisan. Penulisan Al-Quran pada zaman Nabi sudah dikenal secara luas. Nabi Muhammad SAW membentuk sekretaris penulis Al-Quran, yang diantaranya adalah anggota para sahabatnya. Para sahabatnya diantaranya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit. Nabi Muhammad SAW mengusulkan mereka untuk menulis Al-Quran sesuai dengan tata letak dan sistematikanya. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq terdapat perang Yamamah. Perang ini menyebabkan banyak sekali penghafal Al-Quran yang terbunuh. Dalam mengatasi kondisi ini, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq agar beliau menghimpun Al-Quran. Abu Bakar As-Siddiq kemudian meminta Zaid bin Sabit untuk menghimpun Al-Quran, karena Zaid bin Sabit adalah seseorang yang pandai dalam qiraah dan penulisan Al-Quran. Kemudian Zaid bin Sabit menyetujui hal tersebut. Zaid bin Sabit akhirnya mengumpulkan Mushaf Al-Quran selama kurang lebih 1 tahun. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq kemudian Mushaf Al-Quran dijadikan satu mushaf. Pada masa Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit adalah seseorang yang pandai dan haus akan ilmu. Beliau adalah seseorang yang pandai dalam qiraah dan penulisan Al-Quran. Karena kepandaiannya membuat Rasulullah SAW mengusulkan agar Zaid bin Sabit dapat menulis wahyu dalam bentuk Al-Quran. Kemudian Zaid bin Sabit menulis Al-Quran di dalam satu mushaf, yaitu Mushaf Utsmani yang kita kenal hingga saat ini. Pada masa Utsman bin Affan. Pada masa ini, Islam sudah mulai tersiarkan secara luas. Namun, di beberapa daerah kaum muslimin terdapat konflik mengenai qiraah, bacaan Al-Quran. Untuk mengatasi hal ini, Uzaifah mengusulkan kepada
Utsman bin Affan agar masalah ini dapat teratasi dengan cara menghimpun Al-Quran yang telah dihimpun pada masa Abu Bakar As-Siddiq, yang kemudian Utsman bin Affan mengirimkan himpunan Al-Quran ini ke beberapa daerah kekuasaan kaum muslimin. Pada masa Utsman juga Al-Quran sudah distandarisasi dan kemudian dibukukan. Demikian keautentikan Al-Quran hingga saat ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.